Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran kita hari ini 7 Juni 2024 berjudul Ketekunan Maksimal. Satu kata ini harus kita miliki, yaitu tekun, tekun, dan tekun. Untuk mengalami Tuhan, merasakan kehadirannya di dalam hidup kita, dibutuhkan ketekunan maksimal. Kita pasti pernah atau paling tidak sebagian kita mengerti apa artinya tekun. Ketika kita mengingini sesuatu, kita tekun. Apakah itu dalam dunia pendidikan, di mana kita bukan saja ingin lulus, melainkan ingin mencapai indeks prestasi yang tertinggi atau terbaik. Apalagi kalau dalam suasana kompetisi, suasana bersaing dengan orang lain, kita betul-betul tekun, memaksimalkan semua kemampuan untuk mencapai apa yang ingin kita capai. Atau kalau kita sakit, maka kita tekun mencari pengobatan, bersedia mengubah pola hidup, pola makan kita. Kita tekun melakukan apapun demi kesembuhan dan lain sebagainya. Harusnya untuk Tuhan, ketekunan seseorang haruslah ketekunan yang tertinggi, ketekunan yang maksimal. Kalau kita membaca Alkitab, Allah tidak mudah menyatakan diri kepada orang-orang yang dikasihi atau kekasih-kekasih Tuhan. Berapa lama Yusuf untuk bisa mencapai tingkat tertinggi menjadi sahabat Allah yang menyelamatkan Mesir dan keluarganya di Kanaan? Berapa lama Musa harus diproses menjadi seorang pemimpin yang dipercayai membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan? 40 tahun di padang Median. Sebelum Daud menggulingkan, merobohkan Goliat, berapa lama ia ada di padang rumput bergaul dengan domba-domba, dan dia berlatih untuk bisa melindungi domba-domba peliharaannya dengan mempertaruhkan nyawanya? Itu pun belum cukup. Ketika Goliat bisa ditumbangkan, Daud harus masuk dalam sekolah padang gurun yang lebih menyakitkan. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel begitu mudah diangkat? Tidak. Mereka harus melewati tahun-tahun di mana mereka harus menunjukkan cara hidup sebagai umat Yahudi yang berbeda dengan umat bangsa lain. Dari cara hidup, cara makan, dan di situ ada pertaruhan. Ibarat Raja Wali, kita harus terbang dan jangan lelah. Kita minta Tuhan kuatkan sayap rohani kita dan perlebar sayap rohani kita untuk terbang sampai kita mencapai hadirat Tuhan. Kita harus berjuang terus untuk memiliki kesucian sampai kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga berkenan menaruh nama kita di hatinya. Tidak ada harga murah untuk bisa mengalami Tuhan. Alkitab jelas menunjukkan demikian. Jadi, jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sudah cukup untuk mengalami Tuhan. Belum. Kalau kita sudah menginvestasikan, mempertaruhkan tenaga, pikiran, waktu untuk Tuhan dengan doa, puasa, dan lain-lain, tapi rasanya kita belum mengalami Tuhan secara maksimal, jangan kita menjadi tawar hati. Jujur saja, masih banyak di antara kita yang masih gamang, belum menentu, belum tetap. Allah itu antara ada dan tidak ada di dalam hidup kita. Atau kita menganggap bahwa kita bukan orang yang istimewa di hadapan Allah, yang bisa mengalami Tuhan secara dahsyat seperti pendeta atau orang-orang tertentu. Kita mungkin menjadi kecut dan kecil hati dan berpikir, memang bagianku tidak bisa banyak. Itu kita ditipu oleh suara hati kita yang bukan dari Tuhan. Tuhan mau dialami. Tuhan berkenan dialami sebanyak-banyaknya. Tetapi orang yang bisa mengalami Tuhan sebanyak-banyaknya adalah orang yang memiliki kapasitas diri sebesar-besarnya. Bahaya kalau orang tidak mempunyai kapasitas mengalami Tuhan, lalu dia mengalami Tuhan. Dia menjadi sombong. Dan lebih mengerikan kalau ia manipulatif, memanfaatkan Tuhan, paling tidak untuk kesombongan diri. Jadi kita harus tekun mencari Tuhan. Sementara kita berdoa, kita puasa, kita belajar firman Tuhan,
Tuhan terus menggarap manusia batinnya kita. Bagaimana kita bisa membulatkan hati mencintai Tuhan, hati yang utuh dan bulat mencintai Dia. Bagaimana kita bisa memiliki sikap hati di mana kita tidak merasa memiliki apa-apa kecuali Tuhan. Di mana kita bisa sampai pada level bahwa kehormatan dan kemuliaan kita tidak ada pada apapun dan siapapun. Bukan pada diri kita sendiri, tetapi pada Tuhan saja. Sejujurnya, itu tidak mudah. Dibutuhkan ketekunan, belajar firman, berdoa, bertemu Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Jangan berhenti. Kita terus akan terbang. Kita minta Tuhan kembangkan sayap kita. Terus kita akan terbang. Jangan jenuh. Ada saat-saat tertentu di mana kita bisa merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Tapi ada saat-saat tertentu seakan-akan Tuhan tidak hadir. Tuhan sengaja membuat itu untuk menguji seberapa kita sungguh-sungguh berani menanti-nantikan Dia. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang menjadikan Tuhan kehormatan dan kemuliaan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.